Di dunia ini hanya ada dua kekuatan. Di dunia ini hanya ada dua kuasa. Di dunia ini hanya ada dua otoritas. Apa dan apa? Siapa dan siapa? Ayo jawab. Iya, Tuhan dan iblis. Nah, kalau kita baca Matius 6:24 itu lebih mengerikan lagi. Ternyata dua otoritas itu Tuhan Yesus dengan uang. Nah, bagi yang belum pernah tahu, supaya hari ini tahu. Ternyata saingan Tuhan Yesus bukan setan, tapi uang. Coba kita buka ayatnya itu. Matius 6 ayat 24. Kita baca sama-sama. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Stop. Saudara perhatikan. Tidak seorang pun dapat mengabdi, dapat menghamba kepada dua tuan. Sebab harus milih. Karena kalau kita milih yang satu, maka kita akan membenci yang seorang. Saya pertama kali baca ayat ini cukup kaget. Kalau disebut seorang, itu barang atau pribadi, benda atau pribadi. Saudara dengarkan. Tidak ada siapapun di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus yang mengakui, bukan cuma menyebut, yang mengakui uang itu bukan benda. Tolong perhatikan ya. Uang itu bukan barang, tapi seorang. Berarti uang itu punya nyawa atau tidak kalau seorang? Ini loh yang berbahaya. Saudara percaya orang yang punya uang disebut punya kuasa? Betul atau salah? Nah, itu dia. Orang yang punya uang nggak tahu, pasti dalam hatinya itu ada kesadaran bahwa dia bisa ngatur dan memerintah orang lain. Renungkan, iya atau tidak. Orang yang tidak punya uang, jawab ya, segen atau bisa seenaknya merintah orang lain. Ayo, aneh ya. Mengapa hanya yang punya uang berani merintah orang lain? Nah, ini buktinya. Uang itu seorang yang ngomong Tuhan Yesus. Sedikit atau banyak suami istri ribut gara-gara nggak ada uang di rumah. Ayo jawab. Banyak. Juga ketika uang banyak di rumah, suami istri bisa ribut tidak? Bisa. Percaya uang bisa menyuruh orang membunuh orang lain? Itu dia. Saudara, mengerikan sekali. Jadi kalau tadi kita bicara menjawab dua kekuatan di dunia ini, Tuhan dan setan, itu betul. Tapi setelah kita membaca Matius 6:24, setannya itu siapa? Uang. Tidak sedikit gereja berantakan karena uang. Betul atau tidak? Tidak sedikit pelayanan kacau karena uang.
Yohanes 1 ayat 1. Coba lihat. Pada mulanya itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Stop, cukup itu saja. Pada mulanya adalah firman. Tapi dunia selalu untuk apa saja. Bagi dunia pada mulanya harus apa? Oh, duit, betul. Maka itu saya kalau konseling pranikah sebelum pernikahan, saya akan tanya dulu, bagaimana sikap kalian dua terhadap uang? Kalau orang mau menikah sudah bicara uang dulu, di situ setan sudah mulai masuk. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua mereka saya libatkan. Lalu kalau cukup banyak loh saudara, enggak sedikit. Salah satu dari orang tua, entah orang tua calon pengantin pria atau orang tua calon pengantin perempuan, yang sudah pesan kepada pendeta yang mau nikahkan anak mereka, tolong Pak, supaya mereka nanti menikah pisah harta. Saya tanya kepada saudara, biasanya orang tua yang ngomong seperti ini orang tua kaya atau yang pas-pasan? Ini jahat. Pertanyaannya, apa motivasi utama ada orang tua mau nikahkan anaknya dan pesan kepada pendeta yang menikahkan untuk pisah harta? Motivasi utamanya apa? Ayo jawab. Pura-pura nggak tahu aja. Apa motivasinya? Oh iyalah, cepetan. Ini saya belum makan malam, ini cepetan. Ayo, apa motivasi utama? Ada orang tua mau nikahkan anaknya, sudah bilang pisah harta dulu sebelum menikah. Ayo, tujuannya apa, motivasinya? Takut dipeloroti. Bukan takut dipeloroti. Hampir betul. Coba maju lagi. Jatuh miskin. Bukan. Kalau jatuh miskin, takut habis. Bukan. Ya, harta kono gini. Itu apa? Ayo cepetan. Kalau saya tidak hilang hartanya orang tua. Nah, 100% motivasi orang tua kaya menikahkan anaknya, apalagi kalau calon besannya itu lebih miskin dari dia, maka 100% motivasi orang tua itu adalah supaya nanti kalau cerai nggak repot. Loh ya atau tidak? Saya langsung batalkan pernikahan itu. Loh, kenapa dibatalkan? Coba mikir. Belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya. Gila nggak ini orang tua kaya seperti ini? Sadis, betul. Serius. Itu ibaratnya ada seorang ayah baru 2 jam menjadi ayah karena istrinya melahirkan anak pertama. Umur 2 jam bapaknya sudah pergi beli peti mati untuk bayi yang baru lahir 2 jam. Sadis gak? Nah itu. Kalau mereka tidak bicara tentang pisah harta, kewajiban saya mutlak. Tolong rekan-rekan pendeta, apa yang saya alami ini tolong praktekkan. Kalau mereka orang tua tidak bicara soal pisah harta, tanyakan khususnya kepada yang lebih kaya. Ibu, bapak, nanti kalau anak menikah, orang tua kan kasih sesuatu enggak? Ini pada yang kaya ya. Kalau pada miskin harus ditanya, ya enggak ngasih apa-apa masalahnya.
Kalau orang tua, saya tanya begini, itu untuk anak bapak ibu sendiri atau untuk mereka? Ini pertanyaan penting. Itu kewajiban saya menanyakan kepada orang tua yang lebih kaya daripada keluarga calon mantunya. Kalau orang tua itu jawab, enggak, itu hanya untuk anak kami saja, bukan untuk mereka. Kenapa, Jen? Wah, kenapa? Enggak apa-apa, ada apa? Enggak. Tolong ya, perhatikan. Kalau sampai orang tua berkata mereka hanya mau beri untuk anaknya saja, maka saya sampaikan kepada anaknya, papa mamamu depan ada tempat ini, depan lagi. Ini tasnya siapa? Tolong dipindahin. Tasnya papa pindahin. Ini tas siapa ini? Nah, kalau sampai orang tua itu pesan begitu, maka saya akan bilang pada anaknya, papa mamamu nanti kalau kamu menikah ingin memberi sesuatu, tapi bukan untuk kalian, untuk kamu saja. Terima, ucapkan terima kasih. Ini pesan penting. Titipkan balik ke mereka, kamu jangan pegang. Kenapa saya pesan begitu? Lah ya, kenapa? Maka hamba-hamba Tuhan, ini ngeri sekali. Dalam hampir 50 tahun saya jadi hamba Tuhan, ternyata kekayaan itu merusak pernikahan. Betul atau salah kalimat? Maka itu tolong jawab. Mengapa saya harus pesan kepada anak ini? Ingat, mama papamu hanya kasih kamu, bukan kalian. Ayo cepetan, mikir. Masih panjang ini yang kita mau bahas. Kira-kira kenapa saya pesan begitu? Bukan egois. Kenapa? Terima kasih, titipkan balik, jangan kamu bawa. Apa? Cuma satu orang, bukan. Cobalah pura-pura jadi orang kaya supaya bisa mikir gitu loh. Kok susah sekali sih Supaya bukan. Tidak jadi berkat. Hampir betul. Supaya gak ribut. Siapa ribut dengan siapa? Lu serius harus tanya. Suami istri lagi bertengkar. Bukan. Oke, saya cepat. Orang tua kaya yang akan punya calon besan lebih miskin, kalau harta yang diberikan anaknya dalam pernikahan tapi bukan untuk keluarga anaknya, dan kalau tidak dititipkan balik, wajar atau tidak orang tua ini selalu ngecek masih utuh enggak? Oh kurang mah, kamu kasih ke mertuamu ya. Loh, wajar gak tanya begitu? Wajar, itu duitnya kok. Ini loh jahatnya setan uang itu. Apalagi kalau sampai ada yang pesan, gak tahu siapa. Kalau kamu kasih ke mama, ke papa, jangan ngomong suamimu, jangan ngomong istrimu ya. Ada gak pernikahan seperti itu? Ngeri, saudara. Tidak ada pribadi lain di seluruh dunia kecuali Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ya, ayo teruskan. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada. Saudara pernah sadar nggak firman ini dahsyat? Berarti kalau ada orang berkata kami sudah menikah, sah. Ada catatan sipil, ada sertifikat pernikahan gereja, undangan juga tahu. Catat pertanyaan saya. Tapi mereka pisah harta. Berarti mereka pisah apa? Ayo jawab yang lain. Pisah hatinya. Nah, saya tanya. Apa kata lain
menikah tapi pisah hati. Ini lu jahatnya setan ya. Banyak orang tidak sadar. Maka itu kalau sampai hari ini, termasuk semua kita yang dilat dan yang di rumah mengikuti, ada yang sudah punya cucu, tapi suami istri opa oma ini tetap pisah harta. Pisah harta itu begini bentuknya. Uangnya suami berapa, istri nggak pernah tahu. Uangnya istri berapa, kebalik, saya ngomong apa? Betul nggak ya? Uangnya suami berapa, istri nggak pernah tahu. Uangnya suami berapa, uang istri berapa, suami nggak pernah tahu. Jangan anggap ini keluarga harmonis. Tidak, ini keluarga kesetanan, saudara. Sebab mereka tidak jujur dalam hal keuangan. Dan ini celakanya. Tidak sedikit pendeta dan gembala hamba Tuhan melakukan perceraian di mata Tuhan, bukan bercerai di pengadilan, karena dua orang ini tidak jujur masing-masing soal keuangan. Dan hamba Tuhan seperti ini tidak layak jadi hamba Tuhan karena tidak jujur kepada pasangannya. Masih ingat? Tidak ada kitab suci agama apa saja selain Alkitab. Orang Islam berkata kitab Injil yang memberitahu setelah laki-laki itu menikah, setelah gadis itu menikah, maka suami itu kepala, gadis itu jadi istri adalah tubuhnya. Jadi kalau suami istri tidak jujur dalam soal keuangan, percayalah, rumah tangga itu jadi sarang setan. Serius. Dan yakin mereka dua akan rajin bertengkar karena gak jujur soal keuangan. Dan itu terbukti. Maka itu kalau banyak rumah tangga bertengkar, rajin bertengkar, maaf ya, saya langsung tembak. Bukan untuk saya tanya ini. Bagaimana soal keuangan kalian? 99% itu pasti. Rumah tangga termasuk keluarga pendeta yang tidak jujur kepada kepalanya atau kepada tubuhnya soal uang, setan bersarang di keluarga itu. Catat, walaupun pendeta, gembala, hamba Tuhan, tetap ada yang kesetanan. Bukan kerasukan setan, beda loh. Ngeri. Coba jujur, yang rajin bertengkar pasti selalu uang. Nggak jujur. Kejadian 2:25. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 25. Mari kita baca. Ayo. Ini tidak hanya untuk orang Kristen, orang Yahudi, tapi untuk, nggak apa-apa, untuk semua manusia berlaku hukum ini. Udah? Baca ya. 1, 2, 3. Mereka keduanya pandai, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa. Woi, ini ayat keren sekali. Jadi dalam hukum surga, yang namanya suami istri harus telanjang di depan masing-masing. Kata telanjang di sini tidak bicara masalah seks. Kata telanjang di sini bicara dua hal mutlak. 1, sebuah pernikahan sudah otomatis cerai sebelum ke pengadilan kalau dua orang ini atau salah satunya kerasukan roh curiga.
Tolong catat. Suami mencurigai istri itu di mata Tuhan sudah cerai. Istri mencurigai suami di mata Tuhan itu sudah cerai. Ngeri sekali hukum ini. Kenapa Alkitab begitu tegas? Karena dasar utama menikah bukan kasih. Salah loh saudara. Salah besar. Dasar utama pernikahan itu saling percaya. Jawab ya atau tidak? Kita bisa mengasihi tetangga kita. Kita bisa mengasihi musuh kita. Tetapi kita nggak bisa mempercayai tetangga kita. Nggak ada urusan. Ngapain percaya dia? Lu betul tidak? Percaya itu hanya untuk suami kepada istri, istri kepada suami, dan Tuhan kepada kita, kita kepada Tuhan. Maka itu ketika suami istri mulai curiga, berarti setan berhasil merusak keluarga itu karena tidak percaya. Maka itu Yohanes 5:24 berkata, barang siapa tidak percaya dia sudah dihukum. Tolong jawab, mudah atau susah suami istri saling mempercayai? Ini pertanyaan penting. Susah, karena tidak telanjang. Wih, ini ayat luar biasa. Dan mereka keduanya telanjang, yaitu suami kepada istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Ayo lihat, ruangan ini hampir kosong, betul enggak? Lihat kiri kanan. Nah, ruangan yang kosong, misalnya betul-betul kosong, tidak ada apa-apa di sini. Ada enggak yang bisa sembunyi dan disembunyikan? Ayo jawab. Nah, ketika suami istri telanjang, berarti di hidup dua orang itu ada yang ditutupi tidak? Jawab, ada yang ditutupi tidak? Nah, kalau mereka dua telanjang, atau gini, saya balik dulu. Alat mana ya? Gini, suatu ruangan, lihat rak yang sebelah kanan saudara, sampai bawah tertutup tidak? Oke, dengar. Sesuatu yang tertutup jangan digeser, apalagi diangkat, jangan. Seminggu biarkan tertutup seperti itu. Hari ke-8 kita angkat, di bawah ada apa? Kotoran. Suami istri yang tidak saling jujur, maka yang kotor bisa sembunyi di hidup pernikahan itu. Ini ayat dahsyat sekali. Sekarang, kalau memang suami istri tidak ada apa-apa yang ditutupi, bisa nggak yang satu mikir, jangan-jangan, loh bisa nggak kalau semuanya terbuka? Nggak bisa. Saya balik pertanyaannya. Orang yang menyembunyikan sesuatu, tolong semuanya jujur. Orang yang menyembunyikan sesuatu, gerak-geriknya akan ketahuan nggak bahwa dia itu nggak jujur. Nah ini loh. Ketika suami menutupi sesuatu di hadapan istrinya, atau istri menyembunyikan sesuatu di hadapan suaminya, layak nggak yang satu mencurigai? Ada apa dia ya? Lu ya atau tidak? Cepat jawab. Ada apa ya? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Suami istri yang masih takut ketahuan HP-nya isi apa pada pasangannya, yaitu bajingannya, gitu aja sudah. Amin kan? Serius.
Itu bajingannya di situ. Maka itu ayat ini dahsyat. Suami istri harus saling tahu isi HP-nya siapa. Saya ngajar kepada ribuan pernikahan. Ketika kalian sedang berdua dan HP kalian, HP yang salah satu bunyi, maka yang punya HP tidak boleh pamit kepada pasangannya. Sorry, aku minggir dulu. Awas kamu. Pasangan kita harus dengar kita ditelepon siapa dan bicara apa. Katakan amin. Ini arti ketelanjangan. Awas kamu suami istri, engkau berak HP-mu kamu bawa. Engkau bajingan dalam nama Yesus. HP-mu pakai pen dan pasanganmu nggak tahu, engkau bajingan dalam nama Yesus. Di situ setan sembunyi, goblok. Serius, jangan tertawa. Tidak sedikit setan ada di rumah pendeta, ada di rumah gembala, ada di rumah orang Kristen. Karena dua orang ini tidak telanjang, tidak jujur. Betul atau salah kalimatnya? Ingat, anak-anak jadi korban. Hari ini saya menyatakan otoritas surga. Kalau suami istri tetap tidak mau telanjang di depan pasangannya, lebih baik engkau mati dalam nama Yesus. Sebab anak-anak akan menderita karena kita saling mencurigai dan punya rahasia. Anak-anak saya jadi saksi, bukan cuma istri saya. Kalau saya lagi sibuk, HP saya bunyi. Semua orang yang dekat dengan HP itu punya hak untuk terima, supaya saya tahu siapa yang telepon. Itu saya. Suami istri boleh punya ATM, kartu ATM di bank yang berbeda, tapi tolong jujur. PIN-nya harus saling tahu. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus suruh saya bicara ini. Jangan-jangan ada orangnya di sini dalam nama Yesus. Sebelum saudara tidur nanti, berdoa berdua, minta ampun kepada Tuhan. Suami, jujur kepada istrimu. Istri, jujur pada suamimu. Jangan sembunyikan apa-apa. Kalau saudara punya email address, pasangan kita harus tahu password email kita. Saudara bisa bayangkan kejadian 2:25 kalau terjadi di pernikahan kita. Iblis tidak bisa sembunyi di keluarga kita. Mereka akan pindah ke planet Mars semuanya. Oh, nggak ada yang amin. Jadi kalau suami istri suka sembunyi-sembunyi, catat, engkau pelihara setan di rumah. Dengar ini baik-baik. Maka itu tolong para pendeta, kalau konseling pranikah ini tekankan, mau jujur enggak? Mau terbuka enggak? Mau saling tahu tidak? Maka itu kalau ada keluarga rajin bertengkar, pertanyaan saya cuma satu, kalian jujur nggak? Itu aja sudah. Kalau kalian jujur dua-dua telanjang, setannya pergi semua. Karena nggak ada tempat untuk sembunyi. Hebat nggak firman Tuhan ini, saudara? Luar biasa. Hal kedua, kalau suami istri telanjang, ada nggak si pendakwa bisa mendakwa? Ada nggak si penuduh bisa nuduh? Ini penting. Tidak ada. Saya cuma cerita. Saya begitu hormat kepada firman Tuhan ini. Saya ini jujur terbuka nggak cuma pada istri saya, kepada semua orang yang pergi berjalan bersama saya. Koper saya, tas saya nggak pernah ada kuncinya.
Semua orang yang pergi dengan saya, mereka pasti tahu PIN ATM saya. Semua orang yang pergi dengan saya, mereka punya hak untuk lihat dompet saya. Bahkan dalam pergi kemana saja, siapa yang dekat saya, kamu yang tolong bayar, buka ini dompetnya, kamu ke sana. Kenapa saya sampai seperti itu? Karena saya tidak ingin ada setan sembunyi di hidup saya. Saya terbuka nggak cuma pada istri saya, pada semua orang. Percayalah, kalau saudara dan saya mau terbuka jujur, setan itu pergi. Yakobus 5 ayat 16. Pasti semua kita tahu firman ini karena sudah jutaan kali pendeta khotbah. Tapi sayang, hanya diambil yang bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Tapi tidak semua pengkhotbah menjelaskan bagaimana bisa jadi orang benar. Sebelum saya melangkah ke ayat itu sedikit, pernah gak saudara sadar persahabatan ini sekarang tidak bicara suami istri, ya, persahabatan. Baik yang sudah menikah, kita pasti punya sahabat, bukan? Apalagi yang belum, pasti banyak sahabatnya. Saya tanya, percaya tidak? Retaknya persahabatan kalau ada salah satu sahabat nggak jujur. Coba jawab, betul atau salah? Yang lain kaget, loh kok kamu begini? Apalagi yang sudah menikah. Nah, Eko dan Rafael, ini diskusi kita di kamar tadi. Kenapa Bapak nggak takut dengan siapa? Ya karena begini, supaya tahu. Eko dan Rafael ini baru ketemu saya kemarin malam di Muara ini, dan mereka jadi anak saya. Hari ini saya bawa ke Lahat. Nah, mereka itu ternyata kikuk, kaku. Tadi kami satu kamar. Aduh, belum pernah saya dengan pendeta besar. Saya bilang, ayo kita cari timbangan badan, siapa yang lebih besar, kamu atau saya? Saya bilang pada mereka dua, saya ini hamba Tuhan hanya kalau lagi khotbah. Kalau tidak, kita ini saudara. Apalagi kamu anak papa. Kenapa? Oh begitu. Oh keyboardnya, ya nggak usah. Karena pakai Zoom, makasih. Ya, saudara dengarkan konsep ini. Kalau kita terbuka, jujur, tidak ada yang kita sembunyikan, maka gerak-gerik kita, body language kita, nggak ada kepura-puraan. Betul tidak? Ya begini. Nah, kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Kapan kita bisa jadi orang benar? Ternyata dari kalimat pertama ayat 16. Lihat kalimat pertama ayat 16. Hendaklah kita saling, ayo baca. Hendaklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, supaya kamu benar. Sembuh itu sama dengan benar. Sembuh itu artinya recover, pulih. Benar itu artinya dipulihkan, jadi sama. Nah, karena terjemahnya sembuh dan benar, seringkali kita nggak nyambung. Jadi mulai hari ini perhatikan, menjadi benar ternyata harus ada keterbukaan, kejujuran. Renungkan. Hendaklah kita saling apa? Stop dulu. Kata saling itu artinya apa? Ngaku, terbuka kepada orang lain. Nah, saya tanya. Ayo jawab.
lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke sahabat kita, ke saudara kita? Ayo, lebih mudah ngaku dosa kemana? Tuhan. Kenapa ngaku dosa ke sesama kita itu sulit? Kenapa ngaku dosa ke Tuhan itu lebih gampang? Jawabannya, Tuhan mulutnya gak ember kayak kita. Betul? Kalau ada orang ngaku dosa ke kita, langsung nyetak koran itu. Hari ini bertobat. Psikologis, ini psikologis. Di antara semua gereja di dunia, hanya gereja Katolik yang memakai ayat ini. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Salah satu sakramen pengakuan dosa. Ketika seorang akan dilantik jadi imam, maka ada sumpah. Nah, salah satu sumpah imam di gereja Katolik tidak boleh membocorkan orang mengaku dosa kepada dia. Ternyata saling mengaku dosa dan saling mendoakan, disitulah kita jadi orang benar. Maaf, saya balik lagi. Jadi kalau suami istri, apalagi yang hamba Tuhan, nggak pernah saling mengaku dosa, tapi menuntut terus, mereka jadi orang benar atau tidak? Tidak. Berarti menjadi orang tidak benar. Wih, ngeri sekali. Hidup tidak benar itu pasti saudara dan saya sedang melakukan peternakan setan. Tahu kata peternakan setan? Berarti kita berternak setan, itu susah bener. Serius. Kedengarannya lucu, tapi ini fakta. Jujur ya. Jangan tidur malam ini sebelum suami istri berdamai. Tapi awas, jangan perangmu makin besar malam ini. Awas kamu. Saudara, firman ini luar biasa. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Maka doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Saya beri pertanyaan terbalik. Kalau semua kita sudah jadi orang benar, doa kita berkuasa, ada enggak masalah yang enggak selesai di hidup kita? Jawab, ada tidak? Nah, saya balik lagi. Berarti kalau saudara punya masalah enggak selesai-selesai, berarti engkau sedang tidak benar, gitu aja sudah. Amin kan? Gampang. Yakinkan diri kita semua. Apabila kita sudah jadi orang benar, tidak ada masalah yang gak selesai di hidup kita. Dengan kata lain, masalah itu gak kerasan tinggal dengan kita. Kenapa gak kerasan? Karena gak ada makanannya dan gak ada tempat tersembunyi atau tempat bersembunyi. Ini loh hidup ini. Orang-orang yang dekat dengan saya, mereka itu tahu 90 sekian persen. Kalau ada orang tahu saya punya masalah, itu pasti saya sedang ngurusi masalah orang, bukan masalah kami berdua. Tidak. Kami suami istri hidup itu bahagia sekali. Nggak ada tuntutan, nggak ada. Enak sekali. Sungguh. Suami istri nggak usah bilang marah terlalu besar. Suami istri sedang jengkel, bukan jengkol ya. Bisa doa berdua nggak? Ya jawab, bisa doa berdua nggak? Jangan lagi berdoa, lihat mukanya saya lihat monyet aja. Ih. Nah itu
yang membuat Tuhan tidak hadir di keluarga kita? Karena kita jengkel, nggak berdamai. Awas, ada yang bilang gini, ngapain kamu ajak aku kesini hari ini? Aku denger ini, nggak suka aku, awas gitu. Berarti itu orangnya, gitu aja sudah. Luar biasa kalau kita mau jujur. Jadi kembali lagi, siapa setan itu? Uang. Tolong suami istri, nilai, value, ya tahu ya kata nilai. Nilai pernikahan kita, rumah tangga kita, itu gampang dideteksi dengan apa yang paling banyak kita bicarakan dalam keluarga, dalam hidup suami istri. Suami istri yang value rumah tangganya adalah anak-anak, maka dua orang itu paling banyak bicara tentang masa depan anak-anak. Betul? Tapi suami istri yang value-nya mata duitan, hari-hari ngomongnya duit melulu. Maka itu jujur suami istri, apa bahan pembicaraan kita 2 minggu terakhir? Itu nilai, value keluarga kita. Nah, sekarang yang paling jelek. Oh, tapi keluarga kami aman kok. Jarang ada diskusi apa-apa. Nah, itu ketahuan. Justru itu nggak aman. Kalau suami istri jarang bicara, jarang diskusi, alasannya alasan setan. Habis ngomong panjang ribet, ngomong pendek ribet, gak usah ngomong. Ada nggak keluarga seperti itu? Bertobat. Serius saudara. Jangan beternak setan. Setuju saya bilang hari ini? Hari ini usir setan di keluarga kita. Jahat sekali. Jadi uang jangan jadikan Tuhan. Tetap Yesus Tuhan kita. Jangan main-main. Ngeri sekali. Maka itu tidak ada lain. Harus pilih. Tadi belum selesai Matius 6:24. Ulang lagi. Satu, dua, tiga. Mana? Ulang. 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi pada Yesus dan Mammon, uang, nggak bisa. Harus milih. Saudara, bagian terakhir dari renungan sekarang ini. Kita buka ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ayo semuanya buka. Kisah Rasul 2 ayat 36. Tadi siang saya mendengar kesaksian seorang anak yang umur 8 tahun. Itu bisa ngomong kepada papa mamanya. Karena papa mamanya ribut, bertengkar. Saya sampai kaget, anak kecil kok bisa ngerti kata cerai itu apa. Begitu papa mama ini ribut, ini bilang, kalau papa mama cerai, saya mau bunuh diri. Bayangkan anak sekecil itu. Maka itu papa mama jangan egois. Saya punya ilustrasi begini. Menurut Musa, umur kita paling lama berapa tahun? 70. Kalau kuat 80. Sisanya pasti kesulitan.
Nah, saya ajak ngitung. Kalau ada orang suami istri menikah umur 25 tahun misalnya, jadi mereka sudah sekian puluh persen jalani hidupnya menuju ke 70. Ngerti nggak maksud saya? Nah, umur 26 mereka jadi papa mama. Umur 35 jadi mereka sudah jalan berapa persen dari umur hidupnya? 50%. Anak pertama ini umur berapa? Ketika papa mama umur 35. Mereka lahir mama papa umur 6 tahun. Coba jawab. 9. Bayangkan. Jahat dan kejam kalau papa mama yang sudah menjalani 50% hidup, sudah nikmati macam-macam, lalu membuat menderita yang baru umur 9 tahun. Ngerti nggak kalimat ini sekarang? Kejam itu. Anak ini baru mulai hidup, kita sudah setengah jalan, lalu kita sakiti mereka. Jawab, kejam dan sadis nggak orang tua seperti ini? Ini loh cara kita menilai pernikahan kita. Lalu bagaimana supaya rumah tangga ini aman? Ayat ini akan menjawab. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Saya suka kalimat itu. Jadi seluruh kaum Israel. Saya ganti. Jadi semua kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, harus tahu dengan pasti. Tidak hanya tahu. Tahu dengan, coba keluarkan kalimat ini. Apa kata lain tahu dengan pasti? Yakin, apalagi percaya, kurang kuat. Ayo mikir. Tahu dengan pasti apa? Sadar. Apa Jam? Detail. Apalagi? Ayo mikir semuanya. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Coba cari kata yang lain. Ini serius. Aku ingin kalian semua tahu dengan pasti, sungguh-sungguh. Apalagi tahu dengan pasti, nggak sekedar tahu. Wah, dari mana wah? Kok baru balik? Ayo. Tahu dengan pasti. Serius. Apa itu? Kata lain lagi, 2 orang lagi. Tahu dengan pasti. Yakin, sudah tadi. Artinya tidak ada pilihan lain. Loh, betul tidak? Kalau hanya tahu tapi tidak pasti, bisa nggak dia cari yang lain? Karena nggak pasti. Maka itu kalimat ini luar biasa. Seseorang yang tahu dengan pasti dokter itu hebat. Akankah dia cari dokter yang lain? Ketika seseorang tahu dengan pasti obat ini luar biasa khasiatnya, apa dia cari obat lain? Tidak. Kalau saudara dan saya tahu dengan pasti tentang apa? Lanjut. 1, 2, 3. Bahwa oke. Harusnya kita ganti. Semua kita harus tahu dengan pasti bahwa Yahweh Tuhan sudah membuat Yesus. Kita harus rubah. Yang aku salibkan. Betul nggak kita menyalibkan Tuhan Yesus? Loh, jawab. Betul tidak? Iya, karena kita ini bajingannya.
Tuhan di surga, Bapa di surga telah membuat Yesus yang kita salibkan menjadi apa dan apa. Ini lebih penting. Menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi kalau ada orang lain suka meragukan saudara, tunjukkan kepada saya ayatnya. Mana Yesus Tuhan? Bacakan ayat ini. Yesus itu Tuhan. Enggak usah diragukan. Nah, suami istri, kalau dalam pernikahan saudara uang itu Tuhanmu, jamin rumah tanggamu enggak pernah damai. Karena setan jadi Tuhan. Kalau suami istri menikah dan Yesus Kristus itu Tuhan suami dan Tuhannya istri, yakin aman pernikahan itu? Pasti. Karena gak ada Tuhan yang lain. Maka itu saya tanya, apa kata lain? Tahu dengan pasti. Apa tadi jawabannya? Gak ada yang lain. Ya cuma ini. Ketika suami istri jujur kecewa dengan pasangannya, bisa nggak dia ingat pacar lama? Nah, berarti dia nggak tahu dengan pasti siapa suaminya, siapa istrinya. Maka itu mikirnya masih ke orang lain, masih ada pilihan lain. Ada pendeta menjual imannya, berarti dia belum tahu dengan pasti kalau Yesus itu Tuhan. Rumah tangga yang diketahui oleh setan, yang jadi Tuhan itu Yesus dan bukan uang, maka setan gak berani masuk ke keluarga itu. Kok gak ada yang ngamen sih ah? Jangan-jangan semua pelihara setan ini sampai gak percaya. Maaf. Begini iman saya. Masih ingat kisah Rasul 16? Ada sesuatu David? Apa itu? Uang. Apa uang? Oh meminum. Ya. Dengar ya. Maka itu untuk ngecek keluarga kita ada setannya atau tidak. Ngeri sekali. Selama masih ada pertengkaran, salah paham, berarti suami istri itu belum telanjang. Ada yang disembunyikan. Saya tanya, masih ingat anak-anak Imam Skewa di kisah Rasul 16? Mereka ngapain? Ayo, mereka ketemu orang kerasukan setan. Terus mereka ngusir setannya. Tapi begini kalimatnya. Kami usir kamu setan. Demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Berarti mereka yakin gak Yesus itu siapa? Tidak. Mereka hanya tahu Yesus yang diberitakan Paulus. Setannya jawab begini. Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Kamu ini siapa? Nah ternyata begini. Untuk membuktikan Yesus itu betul-betul Tuhan di hidup kita, atau Yesus itu Tuhan hanya di mulut kita. Yang di rumah setelah mendengar firman ini, begitu pula kami yang di laut pulang dari sini, mudah-mudahan ketemu orang kerasukan setan. Terus kita usir setannya. Demi nama Yesus. Kita tunggu siapa yang diusir siapa. Lu ngerti gak maksudnya? Apa? Nah, setan yang diusir, setan yang diusir atau kita yang diusir? Dari ayat itu saya belajar. Ternyata setan lebih tahu loh Yesus ada di mana kita. Keren gak itu? Berani cari orang kesukaan setan malam ini? Ayo kita datangi. Wih, luar biasa. Maka itu saudara, kalau Yesus ada di dalam keluarga kita, setan gak akan bisa masuk. Ayat
ayat terakhir. Matius 18. Ayat 19 dan 20. Ayat terkenal sekali. Matius 18 ayat 19. Maka itu suami istri, aduh, coba ya, yang sudah menikah sekian belas tahun, saya pakai istilah Jawa, mbok yau bosen bertengkar gitu loh. Kok nggak ada yang ngamen? Masa belasan tahun nikah bertengkar melulu? Apa nggak bosan? Matius 18 ayat 19. Hafal tuh ayat ini, sudah dikhotbahkan kok. Dan lagi ulang, 1, 2, 3. Wih, keren. Inilah satu-satunya ayat yang paling jelas di seluruh Alkitab. Kalau dua orang bersepakat berdoa, minta apapun juga. Jadi minta berapa hal? Ya berapa? Semua. Wih, luar biasa. Permintaannya dikabulkan. Nah, kalau ini terjadi, dua orang yang sepakat itu hanya suami istri. Tidak boleh sahabat sepakat, tidak boleh. Karena kata sepakat itu terikat dengan sumpah. Maka itu dalam hukum Maleakhi 2:14. Semua pernikahan ada ucapan janji nikah tidak? Nah, terus di situ sebuah kesepakatan akan sah bukan hanya setelah dua orang itu mengucapkan janji, tapi harus di depan saksi. Nah, satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang menuliskan Tuhan menjadi saksi itu hanya Maleakhi 2:14. Yang belum tahu silakan baca. Kapan dia hadir menjadi saksi? Waktu kita menikah. Maka itu kata sepakat di ayat 19, dua orang itu pasti suami istri. Begitu suami istri harmonis, sepakat, rukun, bahagia, damai, setan bisa menang gak di keluarga itu? Tidak. Karena minta apapun juga. Nah, karena setan hafal ayat ini, maka sebelum setan dikalahkan oleh suami istri yang sepakat. Karena menurut ayat ini hanya suami istri yang sepakat yang bisa mengalahkan setan. Betul tidak? Nah, sebelum setan dikalahkan, ternyata kurang ajar. Setan itu ngalahkan yang akan mengalahkan mereka. Bagaimana caranya setan mengalahkan suami istri? Dengan membuat tidak sepakat. Tidak sepakat itu terjadi karena hal yang sangat sepele, sangat sederhana. Catat, jengkel. Begitu suami jengkel pada istrinya, istri jengkel pada suaminya, detik itu kesepakatan mereka gugur. Doalah sebanyak-banyaknya. Tuhan kabulkan? Tidak. Jadi kalau kita lihat ayat ini, setan kalau merusak rumah tangga itu perlu tenaga enggak? Lu ngerti nggak pertanyaannya? Perlu tenaga enggak? Enggak. Kalau begitu setan merusak rumah tangga perlu duit banyak enggak? Enggak. Cuma dibuat tersinggung, jengkel. Awas ada yang ngomong, Pak Pendeta, saya sih nggak pernah jengkel. Oh ya, cuma
Sama aja goblok. Maaf saya ngomong. Ngeri. Ayat 20. Terjemahan yang betul begini ya. Itu terjemahannya kurang tepat. Sebab di mana ada dua orang berkumpul dan orang-orang ketiga. Nah, dua orang di ayat 20 adalah dua orang di ayat 19. Siapa dua orang di ayat 19? Suami istri. Kalau suami istri berkumpul, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Luar biasa. Jadi, kalau suami istri harmonis, kumpul dengan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang ada di tengah-tengah keluarga itu? Baca. Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Setan goblok, setan nekat berani masuk enggak? Enggak. Berarti setan pintar lebih enggak berani. Karena yang goblok aja bisa mikir, apalagi yang pintar. Itu maksud saya. Enggak ngerti enggak apa-apa. Ngerti enggak? Nah, saya beri pertanyaan terbalik. Setelah kita mendengar hebatnya Matius 18 ayat 19 dan 20, tolong jawab yang betul. Awas salah jawab. Menurut dua ayat ini, keluarga pendeta, gembala, keluarga murid Yesus lebih gampang ngusir Yesus atau lebih gampang ngusir setan? Lo jawab, ini penting pertanyaannya. Ayo, gak usah malu. Nah, kurang ajar enggak kita? Ternyata ngusir Tuhan Yesus lebih mudah daripada ngusir setan. Pertanyaan balik. Berarti keluarga-keluarga pendeta, keluarga gembala, keluarga murid Yesus lebih mudah ngundang setan atau lebih mudah ngundang Tuhan Yesus? Nah, tambah kelihatan gobloknya kita. Ngeri, saudara. Akhirnya keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga hamba Tuhan yang lebih mudah mengusir Yesus dan artinya lebih mudah mengundang setan, maka keluarga itu pasti keluarga munafik. Kalau di rumah rajin ribut, begitu keluar pelayanan kayak malaikat. Penjahat itu di mata Tuhan. Maaf saya berkata. Maka itu dengar ya. Hari ini semua kita harus tahu bahwa Bapa di surga menjadikan Yesus yang kita salibkan menjadi apa dan apa? Tuhan dan Kristus. Kita harus tahu dengan pasti, enggak ragu-ragu. Lagi sekali suami istri yang rajin bertengkar, kalau setelah mendengar firman ini dan Tuhan minta sebelum kita tidur adakan perdamaian, tapi jangan peperanganmu makin besar nanti malam dalam nama Yesus. Kalimat terakhir. Hanya ada satu kuasa dan otoritas yang Tuhan beri dalam pernikahan kita untuk tetap kesepakatan ada. Tolong catat, mengampuni. Saudara serius, ampuni. Saya harap yang di rumah, yang mendengar firman ini, dan masih ada di antara saudara yang rajin bertengkar, stop, ampuni. Suami istri yang ada di sini, anak-anak besok yang mau menikah, ingat firman ini. Saya beri satu ayat untuk berdamai itu gak usah macam-macam. 2 Korintus 5 ayat 19. Jadi nanti malam suami istri yang mau saling berdamai pakai ayat ini. Seringkali orang gagal berdamai karena melanggar ayat ini. 2 Korintus 5:19.
1, 2, 3. Luar biasa. Bagaimana cara Papa mengampuni kita? Tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Coba renungkan. Tiap kali kita ngaku dosa, terus Tuhan ungkit-ungkit yang dulu. Kira-kira semalam habis nggak untuk mengampuni? Habis nggak untuk diampuni? Kalau Tuhan ingat dosa kita yang dulu-dulu, coba jawab. Enggak. Nah, suami istri, pakai hukum ini. Kalau kita mengampuni suami kita, mengampuni istri kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni siapa saja, nggak usah ingat yang dulu-dulu. Begini ilustrasinya. Saya ngampuni, serius. Tapi saya ingin dia baca dulu SMS-nya tahun 2004. Artinya masih di sini. Saya ngampuni. Tapi ini loh kwitansinya tahun 2017. Saudara, selama kita tidak mau saling mengampuni, catat, berarti saudara beternak setan. Ngeri gak? Nah itu dia. Jadi malam ini ya suami istri langsung ya udahlah, aku mengampuni. Ya aku juga ngampuni. Buang yang dulu-dulu. Jangan ada hitung-hitungan lagi. Enggak ada yang ngamen. Awas, enggak berdamai. Percayalah, kalau malam ini Yesus jadi Tuhan di hidup kita, setan keluar semua dari rumah kita. Karena mereka enggak ada makanan lagi. Berapa hari yang lalu saya dapat kiriman dari salah seorang anak saya tentang tulisan Elon Musk. Siapa itu Elon Musk? Sekarang Elon Musk ini menjadi orang satu-satunya yang paling terkenal di dunia karena penemuan-penemuannya luar biasa. Dia nulis, saya mau baca supaya nggak salah. Tolong tarik cek. Saya sudah kirim ke banyak grup. Wih, saya menangis membaca tulisan Elon Musk dengan foto. Dia punya 3 anak. Mereka ini keluarga yang sangat cinta keluarga. Kalau saya baca hidupnya, kisah hidupnya, saya yakin dia orang Kristen. Cuma saya nggak tahu pasti, ya, karena saya nggak ada penulisan. Tapi nggak apa-apa. Lihat ini ya. Tolong bacakan. Siapa namamu? Welfa. Bacakan. Yang kuatnya dengar Pak. Ini Elon Musk yang nulis. Ada fotonya. Ya. Anakku tidak memilih untuk dilahirkan, tapi akulah yang memilih untuk mempunyai anak. Karena itu mereka tidak berhutang apapun kepadaku. Aku yang berhutang segalanya. Saya nangis baca ayat. Anakku tidak memilih untuk dilahirkan. Tetapi akulah yang memilih untuk mempunyai anak. Karena itu mereka tidak berhutang apapun padaku. Aku yang berhutang segalanya. Lalu anak saya yang namanya Agus Sumenep nambahi tulisan. Seperti itu Bapa di surga. Dia yang memilih kita, bukan kita pilih dia. Kita nggak pernah berutang kepada dia. Dia berutang, aduh luar biasa. Maka itu suami istri, nanti setelah anak-anak tidur, pandangi wajah mereka dan katakan kalimat ini. Bukan kamu nak yang milih untuk kami lahirkan, tapi kami yang milih untuk kami jadi orang tua. Betapa luar biasa tulisan ini. Anak-anak, maafkan papa mama yang rajin bertengkar. Janji ya. Karena
nasihat firman ini mungkin gak menjadikan dua orang suami istri malah ribut besar hari ini. Nah, kalau 2 Korintus 5:19 kita lakukan. Tapi kalau kita mengenapi 2 Korintus 5:19, setannya pergi semua. Ada satu pujian doa untuk kita jadikan komitmen kita, keputusan kita. Suami istri yang ada di sini berdua, atau yang suami saja, istri tidak, istri saja, suami tidak. Semua kita harus tahu dengan pasti, Bapa di surga menjadikan Yesus itu apa dan apa? Tuhan dan Kristus, bukan uang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku Sebelum kita lanjutkan, mari kita tenang sebentar. Biar Welvan saja yang ngiringi. Kiranya kita tidak hanya menyanyi dan mengatakan kata-katanya karena kita hafal. Kiranya kata-kata ini jadi proklamasi kemerdekaan kita terhadap penjajahan si setan itu. Setuju saudara? Maukah hari ini kita buat kudeta? Raja setan harus kita turunkan dari takhta keluarga kita, supaya Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang bertakhta di hidup kita. Anak-anak saya kasih, saudara-saudara yang belum menikah, jadikan Yesus itu Tuhan.